Shalom, jemaat yang kasih dalam Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Kita tahu di sekitar kita masalah virus COVID-19 sudah menjadi masalah yang mengglobal. Bahkan di Indonesia sudah sekitar 2 mingguan ini masalah ini terus menguras tenaga kita, menguras energi kita, menguras hati kita. Dan seringkali orang bertanya, ada muncul pertanyaan seperti ini. Apakah COVID-19 adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat? Ini pertanyaan yang bagi saya lumrah untuk ditanyakan. Kenapa? Karena ketika melihat tiba-tiba muncul dan kemudian mengenai sebagian besar negara di dunia ini. Bahkan orang-orang Kristen yang bertanya seperti ini, seringkali mereka mengaitkan dengan Matius 24 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 yang berisi kamu akan mendengar perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Di dalam bagian ini Tuhan Yesus secara jelas menggambarkan bagaimana tanda ketika kedatangannya yang kedua itu terjadi. Dia berkata, apa yang harus kita lakukan? Berawas-awaslah, jangan gelisah. Kegelisahan itu pasti dialami ketika kita melihat bangsa melawan bangsa, berbicara tentang peperangan. Ketika kita melihat kelaparan, gempa bumi, itu kegelisahan terjadi. Tetapi Tuhan Yesus berkata, jangan gelisah. Harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Itu baru tanda. Kalau kita bicara tentang akhir zaman, bukan hanya sekedar pemikiran itu muncul ketika ada COVID-19. Kita ingat di 2012 misalkan. Di 2012 ada sebuah film yang diangkat dari sebuah kalender suku Maya, yaitu memperkirakan bahwa 21 Desember 2012 adalah sebagai kiamat oleh sebagian besar orang. Film ini banyak yang nonton. Banyak yang bukan hanya nonton, tetapi ada banyak orang yang mempercayai 21 Desember 2012 adalah akhir dari dunia ini. Bahkan di Tirto ID menuliskan beberapa klaim kiamat. Misalkan Agustus 1999, prediksi kiamat dari peramal Prancis Michael de Nostredame. Dia berkata sempat bilang akan ada raja teror dari langit. Di 9 Juni 2019, memasuki 2020, ada prediksi kiamat penganut Kristen evangelis Ronald Renland. Banyak sekali ketika bicara tentang klaim kiamat, kapan akan terjadi. Termasuk kalau kita melihat tentang sebuah wabah yang terjadi dan seringkali dikaitkan dengan kiamat dan kedatangan Kristus yang kedua. Tetapi di dalam sebuah berita, mereka mereka berkata bahwa masalah wabah ini ketika dihitung-hitung terjadi per 100 tahun. Misalkan wabah Marseille di Prancis di 1720 yang menewaskan 100.000 orang. Wabah kolera di 1820 yang terjadi di Asia, termasuk di Indonesia waktu itu yang menewaskan sekitar 100.000 orang. Flu Spanyol di 1920 yang menginfeksi 500 juta orang di seluruh dunia. Dan saat ini di 2020, maka virus COVID-19 yang sudah positif sampai sekarang menurut kompas.com tanggal 20 Maret yaitu 242.713 orang, yang meninggal
9.867 dan yang sembuh 84.962 orang. Ketika melihat kondisi ini, maka orang akan bertanya, benarkah kedatangan Kristus sudah dekat? Kita tidak tahu kapan masalah COVID-19 ini selesai dan kita bisa menjalani kehidupan secara normal lagi, tidak harus dikurung di rumah, tidak harus mengurung diri di rumah, bisa beribadah di gereja. Kita bisa belanja di pasar dengan kondisi yang tidak harus takut ketika melihat orang batuk seperti itu. Maka saya mengajak kita memikirkan beberapa ayat. Misalkan di dalam Markus 13 ayat yang ke-32. Dituliskan tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Dari ayat ini Tuhan Yesus ingin berkata bahwa ketika bicara tentang akhir zaman, rahasia itu tersimpan erat, tersimpan rapi daripada Bapa. Hanya Bapa saja. Dan kata lain, tidak ada makhluk termasuk manusia, malaikat dan anak pun dikatakan di sini tidak. Ketika Tuhan Yesus berkata tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa, maka kita diajarkan tentang apa? Kita diajarkan bahwa jangan cari-cari kapan waktu itu akan terjadi. Kapan kiamat itu akan terjadi. Jangan hanya berpatokan tentang tanda-tanda. Oke, kita bicara tentang tanda ini artinya apa. Tetapi itu tidak akan pernah menunjukkan sebuah waktu yang pas menurut perkataan Bapa. Karena itu ketika kita tidak tahu akan kapan waktunya, maka apa yang harus kita lakukan? Markus 13 ayat 33 dan 37 dikatakan, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Di dalam bagian ini, firman Tuhan secara jelas berkata bahwa apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak tahu kapan kedatangan Kristus yang kedua akan terjadi. Dan kapan dunia ini akan selesai. Maka Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, hati-hati, berjaga-jaga. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sudah berjaga-jaga? Menantikan atau menyambut kedatangan Kristus yang kedua. Kalau misalkan Kristus akan datang besok. Kalau misalkan COVID-19 ini betul adalah akhir dari zaman ini, sudah siapkah kita untuk kembali? Sudah siapkah kita mendengar Tuhan berkata, masuklah hai hambaku yang baik dan setia? Atau Tuhan berkata, aku gak kenal kamu, hai hambaku yang jahat. Karena itu di dalam masa waktu yang Tuhan masih kasih untuk kita, sementara ini kita tidak bisa beribadah di gereja, tetapi gunakan waktu ini untuk beribadah bersama dengan keluarga kita secara online, dan kemudian kita berdoa. Gunakan waktu ini untuk memperbaiki hubungan antara ayah dengan anak, antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, antara mertua dengan menantu, dan terus bangun relasimu dengan Tuhan. Berjaga-jaga bukan hanya bicara tentang sudah siap makanan apa di rumahmu, sehingga ketika kesulitan itu datang, engkau nggak kelaparan. Berjaga-jaga bukan hanya bicara tentang sudah seberapa siap fisikmu, kamu tetap sehat, kalau sehingga wabah itu tidak menyerang kamu. Terakhir, berjaga-jaga yang dimaksudkan oleh Kristus dalam bagian ini adalah kalau dia datang, atau kalau kita datang kepadanya ketika waktu ini selesai bagi kita. Sudahkah kita siap? Karena itu biarlah ketika orang berpikir tentang apakah COVID-19 ini adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang makin mendekat,
perkembangan waktu, kita tahu waktu ini semakin mendekati kedatangan Tuhan. Tapi bukan masalah tentang mencari-cari kapan Yesus akan datang, tanggal berapa Yesus akan datang. Tetapi yang kita perlu pikirkan adalah, sudah siapkah kita? Apa yang kita persiapkan? Seperti 5 mempelai perempuan, 5 gadis pintar itu. Mereka sudah siapkan minyak itu dibandingkan dengan 5 gadis bodoh itu yang tidak siapkan apapun. Berjaga-jagalah. Baik atau tidak baik waktunya, Dia pasti datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.